Afdhalus salam salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wa qala al-imam As-Sayyid Al-Habib Allah bin Alawi Al-Haddad, i'lam yambagi likulli talibin minal muslimina al-fadla wal barakat ayyal tamisal barakati wan nafahati wastijabat du'a fi jam'il awliya wa jam'ihim wa fi zikrihim ahya'an wa amwatan wa fi nashri manaqibihim. Fa inna ahsanal kalam kalamullahul malikil alam wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan guru kita bersama Abah Haji Jajang yang telah memfasilitasi sebagai media batu loncatan wasilah. Kita mah makanya wasilah baik. Kalau pakai modal dewek sendiri kira-kira bisa nggak ngadain kayak begini Pak? Sendiri bisa nggak kira-kira? Wasilah guru kita ngadain, kita ambil barakahnya, kita nyari keberkahan dengan haflah daripada haulnya Gauthul A'dam Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Syirahul Ajiz. Mudah-mudahan kita berada pada daftar-daftar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diijabah doa, hajat, maksud dan tujuannya. Setiap langkahnya dijadikan ampunan dan kifarat dosa. Seluruh anak keturunan cucu buyutnya Allah jadikan anak-anak yang alim, anak-anak yang faqih, solih dan solihah, ahli taqarrub, ahli zikir, dengan berkahnya manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Syirahul Ajiz. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi udah kita dengerin begitu amburadul dan begitu terstrukturnya untayan-untayan hikmah dari warna hijau sampai warna putih, dari A sampai Z yang beliau sampaikan ini sampai ampul-ampulan. Mudah-mudahan maksud dan tujuan daripada guru kita bersama tidak lain dan tidak bukan, intinya adalah tahaddusan bin nikmah. Saking nikmatnya gede, saking nikmatnya banyak, maka kita enggak kuat nyebutin nikmat yang Allah berikan kepada kita. Benar apa benar Pak? Coba baik kita cek dari mulai kita membuka mata sampai jam kiwari jam 10:30. Nah itu jam 10:30 kira-kira ada berapa juta nikmat yang udah Allah berikan kepada kita? Ada yang rajin ngitung? Ada? Kagak ada, karena memang manusia mah tugasnya bukan jama'ah wa addadah, dikumpulin, dihitung, dihitung, dikumpulin, kagak dipakai-pakai. Maka nikmat Allah bukan untuk dikumpulkan, bukan untuk dihitung-hitung nambah apa kurang, lebih apa enggaknya, tapi kudunya disyukurin sebagai syukurnya kita kepada Allah Subhanahu.
Nah, ketika disyukuri, Allah janji, kalau udah Allah janji la yukhliful mi'ad, pasti Allah akan memenuhi janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam firman-Nya yang sering disebutkan oleh para ulama para mubalik, wa izza azzana rabbukum la in syakartum la azidan. Kalau santri yang ngomong ini disebutnya jumlahnya jumlah syartiyah, ada syarat, ada jawab. Singkat kata, la azidannakum, Allah itu akan tambah-tambah nikmat kalau ada syukur. Syukur ada, Allah tambah nikmat. Nikmat nggak disyukurin, kagak ada tambahnya. Bukannya nambah, malah kurang. Itu konsekuensinya. Maka syukur alhamdulillah guru kita bersama menjadi fasilitas wasilah duduknya kita bersama pada malam hari ini. Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama, para hujjah, tokoh masyarakat, sepuh pidi sepuh yang tak disebutkan satu persatu. Salah satu daripada gurunya Imam Asy-Syafi'i bernama Al-Imam Sufyan Uyainah berkata, fakullul mar'i yajtami'u ma'aman ahabba ilaih. Setiap orang itu akan kumpul dengan orang yang didemeninnya. Setiap orang itu akan ngumpul dengan fansnya, kalau bahasa bocah sekarang begitu. Maka kita akan kumpul kelak hari kiamat dengan siapa yang kita jadiin kiblat, dengan siapa yang kita cintai. Jika yang kita cintainya adalah para ulama, insya Allah kelak pun dikumpul dengan para ulama. Jika yang kita cintai adalah nyunah, ngikutin sunnah baginda Rasul, seperti tadi guru kita nyebutin, kita mah belajar ngikutin istiqomah menjalankan sunnah. Adapun hasilnya itu mah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mencontoh, menyerupai, meneladani, walaupun gak bisa semuanya, wah kalau kita ngikutin sunnah Rasul mah wah berabe pak, gak bakal kuat. Contohnya Rasulullah di dalam Maulid Al-Barjanji disebutin bahwa Rasul kalau bajunya sobek ngejahit dewek, kalau bajunya sobek ngejahit sendiri. Nah kira-kira kalau kita baju sobek kemanain pak? Kemanain tuh? Dilempar. Kalau umpamanya sendal copot disol sendiri Rasul mah, nah kira kuat kira-kira kayak begitu kita? Kayak sunnah Rasul. Boh, apalagi uang banyak, beli-beli baik kita mah. Apalagi yang ini agak berat. Rasul mah khadimu ahlihim, melayani daripada keluarganya. Boh, kalau kita ngikutin sunnah Rasul, yang masak kudunya laki. Ayo, jempe baik, kenapa ini? Ngerasa gitu ya? Kagak bisa. Yang masak laki, yang nyuci laki, yang nyetrika laki. Coba baik sehari aja, coba langsung angkat tangan, yakin saya mah. Wah kayaknya saya gak kuat ya begitu. Baru sehari itu mau nyunah Rasul sehari kagak bisa. Sehari nggak bisa. Wah benar bosan ini kata emak-emak di belakang tuh. Nah benar tuh. Kudu kencang supaya kedengaran sama bapaknya katanya. Dengerin tuh. Yang nyuci tugas bapak-bapak, yang nyetrika bapak-bapak, yang masak bapak-bapak. Lagu tugasnya emak-emak apa? Tugasnya satu, online 24 jam Bukalapak. Eta coba online 24 jam Bukalapak, itu adalah tugasnya perempuan. Nah jempe baru diam dia. Maka fakullul mar'i yajtami'u ma'amman ahabba ilahi. Dilanjutkan oleh Al-Imam Sufyan Uyainah disebutkan tasyabahu tasyabahu tasyabahu, serupai, ikuti gaya caranya. Bagaimana para ulama gaya ngomongnya, ada yang nyeruin gayanya MZ, ada yang nyeruin gayanya Kiai Anu, ada. Bukan masalah ngikutin gayanya, ngikutin daripada keilmuannya.
ngikutin daripada gayanya. Ada yang pakai gayanya gamis hitam, ada. Ngikutin siapa lu? Ngikutin ulama. Ada yang pakai bajunya gamisnya gamis merah, boleh. Rasul pun punya gamis merah. Pakai gamis putih kayak yang sekarang dipakai ini boleh. Tadi guru kita kayak emplok cendol, dari atas hingga bawah dohiran wabatinan hijau medok. Nah ini pun dalam rangka tasyabahu, tenggolongkan dari mata mutasyabih, orang yang mencoba menyerupai. Nah kalau udah menyerupai mah atuh namanya juga ikhtiar ama usaha, tergantung entar diakuin mah terserah baik. Yang penting mah ada usaha menyerupai gitu ya. Yang namanya menyerupai mah gak usah semuanya, yang penting ada simbol-simbol yang mana kita menyerupainya. Nah ada cerita gara-gara menyerupai ulama, berkat ama amplop ketuker ama kiainya. Kenapa? Ada yang nyerupain tuh, datang tuh kiainya katanya, datang tuh sama gidingnya sama, gamisnya sama, sorbannya sama, udengnya sama, perawakannya montok, kurusnya sama. Nah panitia kagak connect ama yang ngatur bagian keuangan. Pokoknya mah kalau ada yang udang warna hijau, gamisnya hijau, kalau jalannya agak begonoh, pokoknya mah itu kiainya. Pokoknya mah langsung dempet baik, berkat masukin ke mobilnya. Ternyata itu orang hanya nyontoh-nyontoh doang, nyerupain ulama-ulama, bukan ustadz, bukan. Ujung-ujungnya panitia tekor. Kenapa? Salah alamat. Dari mana Pak Ustadz? Ini mah curhat gua mah. Curhat, ada yang pernah begitu. Saya pelakunya. Dah gitu. Kenapa? Gara-gara kita nyerupain pakaiannya mubalik, ujungnya itu amplop ke kita. Ya alhamdulillah tuh kita mah. Yang namanya udah masuk kantong kan istilah mustahil keluar, ya udah masuk begitu istilahnya. Maka daripada fadilah nyerupain itu, minimal kita nyerupain ucapannya, nyerupain pakaiannya, nyerupain adat istiadatnya, nyerupain daiban sunnah-sunnah kebiasaannya, dengan harapan besar kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita serupai. Kita menyerupai daripada Gauthul A'dham Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita pun kelak diakui menjadi kelompoknya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang pertama iklan dulu. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, berwasiat kepada kita semua agar kita mahabbah bi ahlil khair. Oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratibil Haddad di dalam kitab Mismahud Dhulam wa Jala'ul Afham disebutkan, wa'lam yambaghi likulli muslimin talibil fadli wal istijabah. Bagi orang muslim yang ingin mendapatkan fadl Allah, diijabah doanya, wajib ayal tamisa, kudu berusaha, kudu ikhtiar, kudu gawe. Ini dari bab isol wa tawasul. Nah pertanyaannya Pak, kalau kita ingin sehat gimana caranya? Ingin sehat gampang, bukan berobat. Berobat mah olok buat dokter, entarnya berobat mulu. Kalau kita ingin sehat, jawabannya gampang, ikuti tata cara hidupnya orang sehat, bakal sehat. Betul Pak? Bagaimana supaya sukses? Gampang, ikuti tata cara orang yang sukses, minimal akan menyerupai kesuksesannya. Yang ketiga, khusus bagi orang-orang yang jomblo, buka, jangan pura-pura dengar ini mah. Bagaimana supaya cepat nikah? Ikutin tata caranya orang yang udah nikah, ngobrol-ngobrol baik.
bisa langsung video call, langsung 4 mata. Gimana caranya kalau kita supaya cepat nikah? Jangan pura-pura bego gak tahu. Bagaimana caranya? Ini dari bab tasabuh, nyerupain kita mau hidup tuh bahagia. Nah, orang yang udah menikah, guru-guru kita bahagia, bener gak? Udah bener kemana-mana. Kalau ke kondangan bawa anak, ke kondangan bawa istri, istri dibawa, anak dibawa, berkat pun banyak. Gurih kan begitu. Coba yang belum menikah kan ribetnya ampun minta ampun, cuman gigit jari doang. Kapan saya ya? Kapan doang? Maka diantaranya adalah bagaimana cara menyerupai, ya ikutin tata caranya. Demikian pula kita mencontoh daripada para ulama dengan cara kita melaksanakan sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi orang yang ingin mendapatkan keberkahan, yang ingin mendapatkan ijabah doa, ayal tamisa, kudu mencari apa? Mencari sumber-sumber nafahat, sumber-sumber fadilat, sumber-sumber istijabah doa. Bagaimana istijabah doa? Di antaranya tempat makom istijabah doa adalah majelis pengaji. Nah, kalau kita doa dewek kagak bisa, maka kita berwasilah. Berwasilahnya apa? Kita bergabung dengan doa-doanya orang. Kalau pengajian mah pasti malaikat pada ada. Nah, kalau malaikat ada, diaminkan oleh malaikat, apakah gak nembus? Maka cari tempat-tempat pengajian, cari tempat-tempat zikir, apalagi ini majlis manaqib. Dan insya Allah kata ulama di dalam kitab Jurumiyah, 2 Jurumiyah, kitab yang agak angker kalau bagi santri, di dalam bab i'rab rofa menggambarkan fa ammad domatu fatakunu alamatan lirraf'i. Singkat katanya, fa ammad domatu, sesungguhnya domah. Domah itu apa? Berkumpul. Domah tuh deprok bareng. Domah, doma ya domu doman wa domatan. Domah, pertanyaannya Pak, kalau domah letaknya di mana? Di bawah apa di atas? Angka berapa itu? Mirip angka berapa? Angka 9 itu adalah angka yang sangat sempurna. Kalau nilai ada 2, ada sempurna, ada istimewa. Ada guru di sini, guru. Kalau 10 istimewa, sempurna 10. Istimewa ada nilai berapa? 9. Kenapa 9 sempurna? Karena hasil perkalian 9 kalau ditambahkan kembali ke 9. Contoh, 9 kali 2 18, 1 tambah 8. Nah, 9 kali 3 2 tambah 7. Nah, 9 kali 4 3 tambah 6. Nah, 9 kali 5 5 tambah 4. Nah, 9 kali 7 6 tambah 3 9. Nah, 9 kali 8 7 tambah 2. 9 kali 9 8 tambah 1. 9 kali 10 9 tambah 0. Semuanya 9 itu adalah angka istimewa. Maka orang yang istimewa, orang yang sering kumpul ngaji. Begitu. Orang yang sering kumpul ngaji itu orang yang berdomah, yang berkumpul. Kumpul di mana? Kumpul di pengaji, kumpul di majlis kumpul di majlis zik, kumpul di majlis manaqib. Kalau sudah domah, maka kesimpulannya fa ammad domatu fatakunu alamatan lirraf'i, akan naik tingkat martabatnya. Begitu. Kita mah cuman lisan dikirnya blelol baik, kenceng tahlil. Kalau yang meninggal yang kaya, la ilaha illallah, la ilah, itu kalau yang meninggalnya kaya. Kalau yang meninggalnya agak kiyi, la ilaha illallah, la
La ilaha illallah. Ini kalau ada itu orang yang mendengar gua grok loh. Itu. Nah kita man dikirnya masih begitu. Subuh 2 rakaat nanya belagu ke Ustaz. Ustaz itu kenapa subuh 2 rakaat? 2 rakaat baik kesiangan mulu lo apalagi 4 rakaat. Banyak nanya. Maka kita mah domah supaya apa? Supaya rofa. Maka kun taliban al istiqomah, cari istiqomah, jangan nyari karomah. Ngaji supaya apa? Supaya laris dagang. Ngaji supaya apa? Supaya bisa terbang. Ngaji supaya apa? Supaya anu. Istiqomah kagak cuma nongol sekali. La ilaha illallah. Tengolnya sekali ama akhir inginnya karomah kagak ada. Kun taliban al istiqomah, cari istiqomah, jangan cari karomah. Karena wa'lam, rumusannya adalah fa innal karomah itu takti akan datang bil istiqomah, dengan istiqomah. Mustahil karomah ada tanpa istiqomah. Guru-guru yang hebat, guru-guru yang ditinggikan derajatnya, karomah fadl daripada Allah, bukan membalik telapak tangan mudah begitu, enggak. Puluhan tahun ngajinya, belasan tahun ngajinya, buduk di mana-mana, kurik di mana-mana. Kalau buduk bin hurik, panu bin kudas bin kurab itu fardu ain bagi santri. Kalau kagak begitu bukan santri. Yang kedua, permanennya itu kalau santri jomblonya agak lama. Nah kalau begitu istiqomah baik, nanti pun ada karomah. Karena karomah akan datang dengan istiqomah. Mustahil karomah akan Allah berikan tanpa adanya istiqomah. Maka dari awal tadi disampaikan oleh guru kita, perjalanan tahaddusan binikmah, sampai kita bawa mobil beliau ke sono ke Banten, ngasruk GPS udah kagak kebaca, ujung-ujungnya ke kebun sampe, ke kebun bambu, nyari apa mau ngaji. Sampai pusing kita nanyain ke sopir, "Pir, ini bener gak jalannya?" "Bener Ustaz." "Kenapa? Itu di depan ada kebo, itu kebo di depannya juga, tengah-tengah sawah." Nah ini bener gak mau ngaji? Ntar aja Ustaz, yang penting mah kita mah sabar al istiqomah, bener baik. Ternyata sampai langsung di dapur kiai, makan langsung. Mantap kan kita mah, gurih nyoy. Karena kita bismillah baik. Bimbabi tahaddusan binimah, bahwasanya inilah langkah-langkah kami. Doakan mudah-mudahan guru kita Abah Haji Jajang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya melingkah tambah barokah, segala hajat maksud dan tujuannya Allah ijabah, segenap keluarga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, hajat maksud dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala lancarkan, Allah Subhanahu wa taala ijabah, dan kita semua mudah-mudahan tidaklah meninggalkan tempat ini kecuali Allah ampuni khilaf dan dosa kita. Allah ampuni khilaf dan dosa orang tua kita. Tidaklah meninggalkan tempat ini kecuali Allah ampuni khilaf dan dosa guru-guru kita, tetangga kita Allah ampuni, kampung kita Allah ampuni, dan Allah tinggikan dan angkat derajat dan martabat kita, amin ya robbal. Bil barakah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, keberkahan kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Dan di dalam kitab Raunaqul Anik disebutkan bahwa suatu ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerima ketitipan anak santri yang ngaji kepadanya. Ada orang tua jauh-jauh dari kampung sono ingin mensentrenin, ingin supaya anaknya ini ngaji di madrasahnya Tuan Syekh. Tadi disebutkan oleh guru kita kehebatan madrasahnya. Saking ini orang tuanya mau mondokin jauh-jauh, bekalnya dipersiapkan. Singkat kata anak ini pun diterima oleh Tuan Syekh.
Cuman yang namanya Gauthul A'dom gak sembarangan sikap perilaku akhlaknya. Ada satu kebiasaan daripada Tuan Syekh, kalau minum, kalau makan gak dihabisin semuanya, separuh-separuh. Kalau ngopi, kalau bahasa kita gitu ya, separuh. Minum separuh, rokok separuh, makan separuh, separuh-separuh. Kenapa? Ternyata singkat kata anak ini dijadiin khodimnya Tuan Syekh, jadiin pembantu pribadi di rumahnya. Jadi kalau ada keperluan dipanggilin nih anak, nih sini, sini, sini. Tetapi awas, jangan merasa aman, jangan merasa enak. Li anna kulladzi ni'matin mahsudun. Setiap orang punya nikmat, setiap orang punya derajat, pasti ada yang julid, ada yang dengki, kagak suka. Betul loh Pak? Naik dikit, waduh kayaknya pelet, belum apa-apa pel. Naik dikit, kayaknya. Begitupun pula Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dicari-cari daripada aib kesalahannya oleh orang ini. Enggak ketemu-ketemu saking sempurnanya. Suatu saat Tuan Syekh lagi makan di hadapan sang khodim santri ini. Lagi makan, kebiasaan seperti biasa, dimakan separoh, separohnya bekas Tuan Syekh dikasihin ke ini anak. Nak, nih makan. Ini kalau guru begitu adabnya, bukan ngasih sisa. Ini namanya ta'allumul adab, ngasih tahu tata cara adab seorang murid, seorang guru kepada anaknya. Bukan mau ngasih bekas, tetapi bagaimana takdimnya, redoknya seorang murid atas bekas seorang guru. Bukan ngelihat bekasnya, tetapi dibalik semua itu ada redoknya guru. Kenapa guru ngehabisin? Itu isyarat, itu kode. Tapi kalau berkat jangan dibawa, berkat guru diberkat. Kalau guru berkat apa jangan, nanti itu ibu kotanya marah-marah. Takutnya dikunci, nggak bisa masuk lagi. Portal di portal, udah langsung ditulisin di pintunya, gak usah pulang, tidur di teras baik. Waduh, betul begitu. Kenapa? Kagak bawa berkat, maka berkat disiapin buat guru gitu. Guru yang tadi guru tema biasa, cuman ngingetin doang panitia supaya bisa pulang. Kita kalau bisa pulang kan enak gitu ya. Oh iya. Lanjutin. Ketika lagi makan itu santri makan bekas Tuan Syekh, orang yang julid degig ini ngelihatin, bener ternyata ini nih kita viralin kalau bahasa sekarang. Ternyata Tuan Syekh yang mulia lagi agung nih ngasih bekas nasi ke muridnya. Kita bisa kasih nih ke masyarakat supaya apa? Masyarakat gak percaya lagi. Dan ini berita pun disampaikan ke orang tuanya. Pak, tahu nggak bahwa anak bapak selama ini dikasih makanan bekas oleh gurunya? Masa? Kan saya biayain, saya transfer tiap bulan. Masa anak saya yang begitu saya perhatiin dikasih makanan sisa oleh gurunya? Ternyata didatengin Pak, bapaknya datang ke pondok, kasar kata kita, ditetain. Wahai Tuan Syekh, apakah benar Anda memberi makanan sisa buat anak saya? Wali ditanya, jujur, iya. Salahnya apa emang? Kalau bahasa kita begitu. Betul, emang saya kalau kebiasaan minum separoh, apapun separoh, buat daripada murid-murid saya. Kalau begitu saya nggak terima, langsung baik, mohon maaf, anak saya cabut, saya pindahin, nggak mau ngaji di sini gara-gara nasi. Singkat kata itu anak pulang dibawa sama bapaknya naik angkot ataupun sekarang pakai Grab. Ketika di perjalanan ini bapaknya iseng-iseng, nih anak saya udah bisa apa ngajinya? Bapaknya mempertanyakan 98 masalah ke anaknya sepanjang perjalanan. Apa yang terjadi? 98 pertanyaan yang dilontarkan oleh bapaknya dijawab dengan maroji, jawaban fasih, ayat kitabnya, halamannya oleh anak ini. Itu baru makan separuh begitu, baru makan separuh, apalagi minta ke gurunya. Guru kopi, full itu mah, full itu mah, bukan separuh lagi itu mah. Ini mah separuh. Begitu
encer cerdasnya, ini mah separuh bisa menjawab. Ternyata bapaknya ini nyesel, langsung balik lagi. Oh begitu mah gak jadi deh, masuk lagi ngaji lagi ke Tuan Syekh. Datang singkat kata, ini bapaknya ke Tuan Syekh. Tuan Syekh mohon maaf, ternyata saya suudon, saya goreng sangka, saya julid, saya suudon. Mohon maaf, mudah-mudahan ini anak saya kembaliin lagi supaya ngaji. Kata siapa? Bukan saya tidak mau menerima anak Anda menjadi santri kami, akan tetapi Allah sudah menghijab keberkahan ilmu untuk anak Anda karena ente jadi bapak kagak tahu adab ke gurunya. Begitu. Awas. Ada anak mondok, anak nyantri, tapi orang tuanya kagak ngehargain, ngejaga hati daripada gurunya. Awas. Ngaji kemana-mana belasan tahun, puluhan tahun, tetapi menyakiti pernah satu guru. Jangan harap terputuhnya, terbukanya ilmu keberkahan. Mungkin banyak orang yang ngaji lama-lama tetapi tergolongkan rojulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang berilmu tapi dia tidak tahu bahwa ia berilmu, ilmunya dikardusin. Kenapa? Karena mungkin bapaknya pernah menyinggung ucapan, pernah menyakiti daripada gurunya yang ngajar aiu babibu al kalamu huwa labdul murakabung bil wadi. Gara-gara itu dicabut, pindah, tetapi tidak menjaga hati gurunya itu, maka khawatirnya anak kita yang kita idam-idamkan generasi selanjutnya terputus keberkahan, putus ilmunya karena jeleknya adab kita kepada guru anak kita. Na'udzubillah sumana'u. Maka inilah keberkahan daripada manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kita perlu bagaimana tahu adab dan beradab, adab berta'allum dan adab kepada sumber ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.